Mengenai sintesis modul SPBN atau sikap perilaku bela negara. Apa itu sintesis modul SPBN? Sintesis modul SPBN adalah penggabungan pembelajaran dari 3 modul sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya modul 1 yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara merupakan cikal bakal dari wawasan kebangsaan. Konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Konsensus dasar terdiri dari 4 pilar yang diperakasai oleh Taufik Kemas, Ketua MPR Oktober 2009, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Lambang-lambang negara, bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar 1945. Titik penting sejarah bangsa Indonesia. 1. 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. 2. 25 Oktober 1908, Perhimpunan Indonesia atau PI diperakasai oleh Sultan Kesayangan dan RN Noto Suroto di Leiden, Belanda. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. PI menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. 3. 30 April 1926, Kerapatan Besar Pemuda diselenggarakan di Jakarta atau terkenal dengan Kongres Pemuda I, dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jon Ambon, Sekarukun, Jong Islamiyatan Bon, Studerenden Minahasa, kemudian Jong Batak Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. 4. 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dan 28 Oktober 1928 dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda. 5. 1 Maret 1904, Maichi Harade, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Regiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangse Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Yang keenam, 7 Agustus 1945, PPKI terbentuk. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua oleh Dr. Andes Mohatta. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman
Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air memiliki 6 indikator. 2. Sadar berbangsa dan bernegara memiliki 5 indikator. 3. Setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 5 indikator. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki 5 indikator. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara memiliki 5 indikator. SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. SANKRI terdiri dari organisasi dan manajemen sebagai proses menghasilkan kebijakan dan pelayanan untuk mencapai cita-cita dan tujuan NKRI. NKRI merupakan bentuk negara Indonesia dengan kesatuan yang berbentuk republik serta sistem desentralisasi. Pada pasal 18 UUD 1945, landasan negara adalah UUD 1945 dan Pancasila, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terdapat fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Modul kedua, analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis. 1. Konsep perubahan. 2. Perubahan lingkungan strategis. 4. Level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS. 1. Individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. 3. Modal insani. Modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, modal kesehatan, kekuatan fisik, dan jasmani. Isu-isu strategis kontemporer. 1. Korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication. Teknik analisis isu. A. Isu kritikal, terdiri dari current issue atau isu saat ini. 2. Emerging issue atau isu berkembang. 3. Isu potensial. Teknik tapisan isu, menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematika, dan kelayakan. Alat bantu tapisan lainnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG, yang dimana U adalah urgency, S adalah seriousness, G adalah growth. C. Teknik analisis isu. Analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Selanjutnya modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad serta ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. 1. PBB dan TUS. 2. Keprotokolan. 3. Kewaspadaan dini. 4. Membangun tim. 5. Cara Kamalam dan ASBN atau API Semangat Bela Negara. Selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. 1. Kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua adalah etika atau etiket dan moral. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Sekian dari saya rangkuman pokok pembahasan agenda 1, sintesis modul SPBN, sikap perilaku bela negara dari saya Nurul Fauzia SAP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.